Menimbang calon menteri di Hambalang. Judul yang kami pilih ini merujuk pada pertemuan yang terjadi pada Jumat lalu di mana Presiden terpilih Prabowo Subianto mengundang beberapa tokoh untuk bertemu. Nah, kabar-kabarnya nih, tokoh-tokoh yang datang ini merupakan tokoh-tokoh yang digadang-gadang, dijagokan masuk menjadi menteri dipercaya mengisi kabinet pemerintahan berikutnya. Benarkah demikian? Kita memang saat ini mendengarkan informasi dari beberapa tokoh Gerindra yang mengatakan belum fix daftarnya. Masih tarik ulur, masih masuk keluar namanya, bagaimana kemudian nama dicalonkan oleh masing-masing partai politik. H-5 baru fix, itu yang dikatakan oleh sejumlah tokoh. Tapi nanti kita akan dengarkan keterangan langsung dari pihak juru bicara Prabowo Subianto, sambil juga kita akan lihat partai-partai yang memang berada ataupun juga saat ini mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Sejauh apa pembicaraannya, siapa nama-nama yang disodorkan ataupun juga dicalonkan. Sudah hadir di samping saya Bang Andi Malarangeng yang juga nanti akan memberikan kisi-kisi mungkin kepada kita, ada nggak kader-kader Demokrat yang nanti akan diajak oleh Prabowo Subianto mengisi jajaran menterinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Andi. Selamat malam. Baik, dan juga untuk bisa melihat pemandang ini dari tinjauan politik, Mas Agung Baskoro sudah bersama kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Agung. Ya, malam. Dan juga sudah hadir secara daring juru bicara Pak Prabowo Subianto, ada Bang Dhanil Anzar Simanjuntak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Dhanil. Waalaikumsalam Mbak Putri, selamat malam Mas Agung, Bang Andi. Malam. Ya. Malam. Nanti juga akan bergabung bersama kita masih nantikan kehadirannya di Studio TV One, Mbak Irma Suryani Caniago yang juga akan menyuarakan sejauh ini bagaimana pendekatan-pendekatan komunikasi yang terjalin antara Prabowo Subianto dengan pihak dari Partai Nasdem. Tapi kita ke Bang Dhanil terlebih dahulu. Bang Dhanil, pertemuan pada Jumat lalu ini apa Bang Dhanil? Benar nggak ini kemudian nama-nama yang datang ke Hambalang ini kandidat kuat untuk bisa menjadi menteri? Iya, pertama tentu Pak Prabowo sekarang dalam masa proses untuk terus menyusun nomenklatur. Pertama yang disusun tentu nomenklatur. Selain saya sering jelaskan tentu proses menurunkan program kerja menjadi institusi-institusi kementerian dan kemudian nomenklaturnya. Nah sekarang tahapnya itu adalah nomenklatur. Nomenklatur kementerian, mana kementerian yang kemungkinan akan dilebur misalnya, atau kemudian ada kementerian yang dipisahkan atau dipecah begitu. Nah, tahapnya pada tahapan itu baru kemudian nanti tentu Pak Prabowo akan mencari dan menetapkan orang atau siapa yang paling tepat menduduki kursi kementerian tersebut. Nah, prosesnya sedang dalam proses tahap itu. Nah, kalau kemudian ada beberapa pihak atau beberapa tokoh yang kemudian diajak berdiskusi, diajak memberikan masukan, dimintai pandangan oleh Pak Prabowo, itu jumlahnya cukup banyak sampai dengan hari ini. Jadi semua pihak yang menurut Pak Prabowo bisa memberikan masukan dan memberikan insight positif bagi struktur kabinet beliau nanti, beliau pasti akan undang dan ajak bicara. Kira-kira begitu Mbak Putri. Kalau saat ini Bang Dhanil tahapannya baru nomenklatur, sudah ketahuan belum ada berapa kementerian ataupun juga lembaga setara kementerian ini yang akan nanti membantu kinerja dari Pak Prabowo Subianto? Karena kan kabarnya bakal mekar tuh banyak. Ada yang bilang 44, ada yang bahkan bilang sampai 52. Sudah ketahuan belum angkanya Bang? Yang jelas pasti lebih dari 34, tapi terkait dengan berapa jumlahnya tentu saya tidak punya otoritas untuk bicara terkait dengan jumlah tersebut. Yang jelas nanti pada waktunya Pak Prabowo akan menyampaikan langsung berapa jumlah kementerian yang akan beliau bentuk dan beliau kira-kira butuh kementerian apa sesuai dengan program yang ingin beliau akselerasi. Ya, tapi ada juga Bang yang mengatakan ini sengaja di kementerian-kementerian kemudian dimekarkan jadi lebih banyak karena banyak yang harus diakomodasi, banyak harus memberikan kursi-kursi karena banyak juga partai politik yang akhirnya merapat ada di kubu dari Prabowo Subianto. Bagaimana Bang ini? Tidak, yang jelas seperti sudah disampaikan berkali-kali oleh Pak Prabowo, jumlah kementerian itu sangat tergantung dengan upaya Pak Prabowo mengakselerasi
beberapa program yang selama ini dianggap belum menjadi perhatian khusus atau belum efektif menjadi program dan agenda pembangunan pemerintah. Makanya kemudian beberapa kementerian dipecah, tapi ada juga beberapa kementerian yang digabungkan. Yang paling mudah itu tentu karena ada di visi misi, misalnya terkait dengan Kementerian Keuangan. Ada badan baru yang namanya Badan Penerimaan Negara. Itu adalah salah satu upaya Pak Prabowo ingin mengakumulasikan pendapatan negara kita supaya bisa lebih lebih kapasitas fiskal kita bisa lebih besar. Nah, upaya itu yang sedang dilakukan pun demikian dengan misalnya Badan Gizi Nasional. Itu kan dalam rangka mengakselerasikan program makan bergizi gratis untuk anak-anak Indonesia. Jadi Baik. yang jelas kementerian-kementerian baru atau badan-badan baru yang dibentuk dalam rangka tadi mengakselerasikan atau mempercepat agenda-agenda atau program-program yang sudah dibuat oleh Pak Prabowo. Baik, banyak kursi sepertinya memang akan disediakan, nanti bisa diisi, nanti juga Bang Daniel bisa jabarkan berapa persen untuk partai-partai politik, sementara berapa persen untuk kalangan profesional. Tapi kalau kursinya banyak ini, partai-partai nggak usah rebutan dong ya Bang ya, sudah aman ya Bang ya. Ada nggak dari Demokrat sudah mulai diajak bicara, tokoh-tokohnya, atau mungkin Demokrat sudah mulai menyodorkan siapa sosok yang nanti akan masuk ke kabinet, ditawarkan kepada Pak Prabowo? Pertama, nggak pakai rebutan-rebutan, karena ini semuanya hak prerogatif Presiden. Oke. Jadi itu yang kalau kami dari Demokrat, semua kita serahkan kepada Pak Prabowo. Dan mengenai berapa, di bidang apa saja kita diminta untuk membantu, dan siapa saja orangnya ini nantinya tentu saja sama beliau, tergantung dari beliau. Tapi kalau melihat timeline, seperti tadi kata Pak Dasko, itu berarti seminggu 2 minggu ke depan inilah mungkin akan segera prosesnya akan berjalan ya, karena memang kami dengar Pak Prabowo ingin begitu dilantik nantinya, mungkin pada hari itu juga pengumuman kabinet, mungkin pada hari itu juga. Lalu hari berikutnya pelantikan kabinet. Baik. Lalu hari berikutnya lagi langsung sidang kabinet pertama. Sehingga betul-betul beliau ingin gaspol. Begitu dilantik, pemerintahan ini segera terbentuk, kabinet-kabinetnya, lalu menteri-menterinya juga segera langsung jalan. Ini memang tampaknya yang diinginkan Pak Prabowo. Nah, karena itu maka penyusunan kabinet memang, ya tadi dikatakan berarti sebelum tanggal 20 harus sudah selesai semua. Bahkan tadi dikata Mundasko, sebelum H-5. Nah, ya artinya minggu-minggu ke depan ini. Ya kami kalau dari partai politik menunggu aja mengenai berapa, di mana. Tentu saja bagi dari sisi partai menyiapkan kader-kader yang terbaik untuk membantu ke dalam kabinet jika itu yang diinginkan pada bidang-bidangnya, tentu saja yang profesional, yang memang mumpuni. Di berbagai sumber berita sudah banyak memprediksi inilah calon menteri-menteri yang dipilih oleh Prabowo Subianto. Mas AHY kayaknya jadi kandidat favorit karena ada terus versi ini, versi itu, semuanya ada nama Mas AHY. Mas AHY adalah ketua umum Partai Demokrat. Tentu dia adalah kader yang terbaik dari Partai Demokrat. Kami mau menyiapkan kader-kader yang terbaik jika nanti diminta. Jadi tetapi segala sesuatunya diserahkan kembali kepada yang punya hak prerogatif, yaitu Presiden terpilih ini. Baik, Mas Agung, saya harapannya ada jawaban berbeda dari Mas Agung. Karena kalau partai politik saya nanyanya semuanya seragam jawabannya. Ini merupakan hak prerogatif dari Presiden. Tapi kalau Mas Agung bagaimana melihatnya nanti? Tapi nanti ditahan dulu. Setelah jeda berikut ini kami sudah kembali dengan pembahasan berikutnya. Kita lanjutkan perbincangan. Sebelum kita dengarkan apa pandangan Mas Agung mengenai hal ini, sudah hadir narasumber berikutnya, Mbak Irma Suryani Caniago, yang juga akan memberikan pandangannya kepada kita, termasuk juga bagi-bagi info, kisi-kisi pendekatan dan komunikasi apa yang sudah dilakukan oleh Partai Nasdem dengan Pak Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Irma, selamat malam. Baik. Jadi Mbak, gimana? Apa upaya-upaya komunikasi dilakukan oleh Nasdem ini untuk bisa mendapatkan kursi mengisi kabinet pemerintahan berikutnya? Nasdem kemungkinan besar kita bersepakat untuk tidak
mengambil kursi kabinet, tapi mungkin kita akan masuk dalam konstelasi mendukung ya pemerintah dengan cara-cara yang lain. Baik, cara-cara yang lain tanpa kemudian menaruh menteri di sana seperti apa Mbak Irma? Mendukung pemerintah kan nggak harus naruh menteri, ya kan? Ada banyak cara kita di DPR misalnya, kita bisa saling support ya. Kan ada tambahan komisi juga di situ, kan kita juga bisa ambil posisi di komisi untuk selain check and balance juga tentu akan membuat pemerintahan ini semakin baik ya supportingnya. Gitu. Ini sudah disampaikan ke Pak Prabowo atau baru hanya kemudian omongan di kalangan internal partai begitu Mbak? Saya kira sudah ya, karena sejak pertengahan bulan lalu di DPP Pak Surya Paloh sudah menyampaikan bahwa kita nggak ngambil menteri, tidak menyodorkan kader untuk menteri lah. Baik, gitu ya. baik. Dasar pertimbangannya Mbak Irma? Pertimbangannya jelas kok ya, situasi politik hari ini yang kemudian membuat kami memahami ya, ada 2 menteri kami yang kemarin juga mungkin terseret kasus ya, dan kemudian Pak Surya Paloh juga berpikir bahwa mendukung penuh Prabowo Gibran itu nggak harus dari dalam kabinet, dari luar kabinet pun kita bisa lakukan, itu yang pertama. Yang kedua, kita tetap akan melakukan check and balance ya, untuk melakukan kontrol sistem yang efektif terhadap pemerintah. Jadi kita juga nggak mau pemerintahan ini diganggu ya, sehingga nanti ke depan perjalanan Prabowo Gibran ini tersendat-sendat lah gitu semua program-program kerjanya. Namun gitu ya, kita juga tetap harus melakukan check and balance dari semua program-program yang ada agar tidak kemudian menjadi bumerang gitu ya, tidak menempatkan program ini menjadi bagian dari keberpihakan kepada masyarakat. Baik, ada Nasdem yang katanya tidak menyodorkan nama menteri, ada juga Demokrat yang saat ini juga sedang menunggu-nunggu begitu, Mas Agung bagaimana pandangannya? Iya, kalau disederhanakan ini mencari hambalang idol, Mbak. Nah, kalau mencari idol itu kan butuh kriteria, butuh kualifikasi dan nggak sembarangan. Kalau disederhanakan ada dimensi teknokratiknya, dimensi politiknya, dimensi publiknya. Nah, saya akan urai soal publik ini, harapannya kabinet ini bisa memberikan energi positif, optimis bahwa pemerintahan yang baru ini bisa mengirimkan perbaikan ekonomi ya, karena memang fokus di sana. Dan itu sudah terlihat ketika Pak Prabowo punya tim sinkronisasi, kemudian tim ini dilebur ke dalam kabinet sekarang, ya, Wamen Keuangan, Pertanian, Kominfo, bahkan ada beberapa organ baru ya, Badan Pangan, kemudian ada Kepala Komunikasi Presiden seperti itu. Jadi saya kira ini smooth, bagus, bahkan mungkin pertama kali dalam sejarah transisi kita sangat mulus sekali seperti itu. Dan ini harus ada klimaksnya. Klimaksnya apa? Publik pengen orang yang duduk menjadi menteri nanti adalah orang-orang yang punya rekam jejak yang bagus, kualitas, kemudian integritas gitu. Jangan sampai ini anti klimaks karena terlalu mengakomodasi, akhirnya orang-orang yang terpilih ya orang-orang akomodasi tadi seperti itu. Nah, yang kedua dimensi politiknya, karena ini hak prerogatif dan hak prerogatif itu lekat dengan nalar elitnya, otomatis partai-partai yang mengusung berkoalisi harus mendapat porsi yang proporsional tapi tetap punya nilai-nilai profesional seperti itu. Jadi ya bagaimana Demokrat, Nasdem walaupun Mbak Irma bilang tidak menawarkan kader, tapi mungkin ada profesional yang beririsan dengan latar kenasdemannya itu bisa dilibatkan juga walaupun tidak kader langsung seperti itu. Jadi yang jelas sebenarnya gini Mas, sorry ya, saya potong sedikit. Nasdem itu cukup tahu diri sebagai partai politik yang baru bergabung. Tentunya kami juga tidak mau bikin riweh di dalam ya, menjadi beban bagi Pak Prabowo dan Gibran untuk bisa menjalankan roda pemerintahannya dengan baik. Sebenarnya itu juga sih yang dikedepankan oleh Nasdem gitu ya. Kita nggak mau jadi beban ya, dengan menyodorkan menteri, minta menteri gitu, kita nggak ke situ lah. Baik, nggak mau minta. Kalau ditawari kemudian Mbak Irma? Enggak juga. Pak Surya Paloh sudah menyampaikan, kita akan dukung penuh gitu ya, tapi kita memang tidak menawarkan, tidak mengajukan, juga tidak
kalaupun ditawari pasti dari awal sudah ditawarin. Betul. Ya, tapi Pak Surya Paloh standing point-nya jelas kok. Kita nggak mau membebani ya pemerintahan ini ke depan karena kita juga tahu diri partai kita kan baru masuk nih. Tadinya kan kita nggak di sana gitu Betul, ya. Jadi kita cukup tahu diri lah ya Oke. untuk menempatkan diri kita sebagai pendukung yang memang harus memperlihatkan dulu prestasinya untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini gitu. Baik, ada yang Asik ini, asik. Gimana Mas Agung? Ya, Gimana kita nih? akan uji ketika nama-nama nanti beredar kan. Oke. Apakah memang ada irisan atau tidak dengan Nasdem secara profesional ataupun secara politik. Karena biasanya ya kejamakan terjadi, siapapun atau partai manapun yang mengusung, yang berkoalisi mestilah ya mahfumnya dapat, walaupun tidak secara langsung, kader langsung misalkan. Betul. Nah, yang ketiga yang pengen saya tambahkan adalah soal dimensi teknokratik, karena kita ada tantangan yang cukup kompleks di tingkat domestik dan di tingkat luar gitu. Ya. Otomatis perlu orang-orang yang punya rekam jejak tinggi, orang-orang yang punya pengalaman yang luar biasa untuk mengelola kabinet ke depan. Sehingga apa? Karena Pak Prabowo ini kan orang makro manajemen. Dia punya dalam tanda petik tantangan di mikro manajemennya, sehingga Ya. butuh dream team yang oke, yang luar biasa dari segi teknokratik, politik dan publik tadi, agar apa? Agar capaian-capaian strategisnya bisa diraih secepat mungkin. Agar tadi ada klimaksnya, jangan sampai tadi Bang Andi bilang habis diumumkan kemudian dilantik, setelah itu rapat kabinet pertama 2 hari kemudian setelah dilantik, itu kan luar biasa. Nah, jangan sampai ini ada anti klimaksnya. Ketika itu terjadi, nah kan bisa jadi bumerang seperti itu. Dan harapannya ketika dream team yang tadi terbentuk, orang-orang yang memang cakap, otomatis ini bisa membantu dan mengakselerasi kinerja pemerintah seperti itu. Oke, postur kabinetnya Bang Dhanil, kalau tadi dikatakan oleh Mas Agung ini terbentuknya dream team, komposisinya seperti apa sih sebenarnya? Mayoritas akan diberikan kepada mereka kalangan profesional, partainya jatahnya kemudian lebih sedikit, tidak balance, tidak sama, atau seperti apa begitu? Kalau tadi Mas Agung sudah mengatakan ini adalah hambalang idol. Nah, kalau Pak Prabowo ini ngomong aku sih yes-nya, itu untuk siapa sebenarnya mayoritasnya? Tentu yang prioritas adalah partai-partai koalisi ya, itu otomatis ya. Kenapa? Karena partai koalisi Kim adalah partai yang mengusung, dan tentu salah satu yang utama dan pertama tentu adalah partai pengusung. Nah, namun tentu seperti sudah disampaikan berulang kali oleh Pak Prabowo, bahwasannya yang diajukan oleh partai pengusung harus dipastikan itu memenuhi kriteria dan persyaratan yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Saya sering mengulangi bahwasannya penting integritas, penting kompetensi, keahlian, kemudian loyalitas dan sebagainya. Nah, ini pasti dimiliki oleh partai-partai pengusung, maupun nanti ada tambahan partai yang akan ikut mendukung setelah kemenangan Pak Prabowo. Kemudian kedua tentu adalah kelompok-kelompok masyarakat. Banyak kan yang mengajukan itu sebenarnya bukan hanya partai politik pengusung maupun partai yang kemudian bergabung, tapi juga adalah dari kelompok-kelompok masyarakat, misalnya dari ormas, kemudian dari kelompok profesi, dari universitas dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang tentu akan dipertimbangkan, akan diseleksi, di screening oleh Pak Prabowo secara perlahan. Nah, tentu syarat utamanya karena sering kali disebutkan ya, tentu dari manapun asalnya, maka harus dipastikan mereka memiliki tadi zaken begitu, punya keahlian, profesionalitas, integritas dan loyalitas. Bang Dhanil, Mbak Irma sudah cerita tadi, Nasdem tidak akan menyorongkan, tidak akan mengajukan kadernya. Banyak alasan atau beberapa alasan, tapi salah satunya adalah mengatakan bahwa kami tahu diri dan kami termasuk salah satu partai yang bergabungnya ini terakhir-terakhir mendukungnya begitu. Pandangan dari Bang Dhanil mengenai hal ini, tidak ingin Nasdem menjadi beban dan bikin riwah di dalam. Yang paling tahu dan bisa menjawab itu tentu Pak Prabowo langsung, karena nanti Pak Prabowo yang pada saat ini melakukan proses seleksi dan mempertimbangkan siapa saja dan kelompok mana saja yang perlu berada di dalam kabinet atau berada di luar kabinet. Dan tentu kan menyusun kabinet di Indonesia ini tidak sekedar terkait dengan syarat-syarat formal, misalnya keahlian politik dan sebagainya. Kita juga pertimbangkan kriteria gender misalnya, kemudian kriteria komposisi
demografis, geografis, latar belakang demografis dan geografis itu juga menjadi salah satu pertimbangan. Dan yang jelas Pak Prabowo akan mempertimbangkan sematang mungkin semua pihak dan semua kelompok, dan tentu tadi syarat utamanya tadi yang saya sebutkan di awal. Baik, ada latar belakang, ada gender, ada demografis, kemudian juga masalah integritas. Banyak sekali kemudian persyaratan untuk bisa nanti mengisi kursi kabinet dari Pak Prabowo Subianto. Menanggapi mengenai persyaratan ini nanti silakan Bang Andi, tapi setelah jeda kami bisa kembali saat lagi. Sudah diungkapkan tadi oleh Bang Dhanil, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh sosok-sosok yang akan diajukan oleh masing-masing partai politik sehingga kemudian bisa terpilih oleh Prabowo Subianto untuk bisa menjalankan tugasnya, fungsinya sebagai seorang menteri. Dari Demokrat sendiri, Bang Ade, cukup memiliki sumber daya yang cukup banyak tentunya untuk bisa bersaing nama-namanya dengan mungkin nanti ada jagoan-jagoan juga dari pihak-pihak kelompok masyarakat seperti dikatakan oleh Bang Dhanil tadi. Jadi memang kalau kami dari partai tentu saja menyiapkan kader-kader terbaik. Dan memang saya rasa juga masing-masing partai, tapi Partai Demokrat itu memang secara sengaja merekrut orang-orang profesional masuk ke dalam partai. Kita ingin partai kita juga punya ahli untuk hampir semua bidang, tapi tentu saja tidak semua, tetapi hampir semua bidang kita bisa punya orang ahli-ahlinya. Tapi tentu saja kalau diminta oleh Pak Prabowo nantinya kami akan menyodorkan kader-kader yang terbaik, tapi terserah kepada Pak Prabowo apakah orang semacam ini cocok bagi kebutuhan beliau. Jadi yang paling penting kan kebutuhan beliau. Waktu saya juga masih ingat dulu waktu bersama Pak SBY di zaman Pak SBY jadi presiden, itu kan banyak sekali CV yang masuk dari segala macam penjuru. Betul kata Bung Dhani tadi, dari ormas, dari profesi-profesi masuk semuanya. Nah kalau dari partai memang kita melalui ketua umum. Tentu saja nggak mungkin kalau kader partai tiba-tiba nyelonong sendiri ke Hambalang. Pak Prabowo sendiri tentu tidak akan mau kalau kader partai langsung begitu tanpa melalui ketua umum. Jadi bagi kami kader partai kita menyiapkan, tapi tergantung dari permintaan dari beliau. Misalnya, Partai Demokrat tolong bantu kita di bidang-bidang ini, siapkan kader dari bidang-bidang itu, tentu saja kita lakukan itu melalui ketua umum. Itu rasanya pakemnya untuk yang teman-teman dari partai. Setelah itu ya tentu saja usernya ya Pak Prabowo sendiri melihat apakah kader partai ini cocok dengan kebutuhannya. Kalau misalnya tidak cocok bisa saja beliau coba cari yang lain lagi deh, dan sebagainya dan sebagainya. Proses tawar-menawar yang cukup panjang sepertinya antara partai-partai ini dengan Pak Prabowo Subianto. Saya tidak mau mengatakan tawar-menawar, tetapi lebih pada sesuai dengan kebutuhan beliau apa tidak. Misalnya kalau kami menyodorkan yang kader yang ini, beliau melihat bahwa butuhnya yang seperti apa begitu, bisa saja kami siapkan. Sebenarnya kalau masing-masing partai itu seringkali untuk satu jabatan aja ada beberapa kader yang bukan hanya satu, bisa ada beberapa. Waktu zaman Pak SBY dulu saya lihat beberapa partai untuk satu posisi kabinet bisa meluar 3 orang. Malah ada partai pada waktu masa saya ingat 9 orang. Karena ketua umumnya tidak mau memotong, mengkat. Jadi semua yang berminat dikasih sorokan sama presiden. Suruh presiden pilih dari 9 orang itu. Tapi oleh Pak SBY, saya masih ingat juga Pak SBY, wah ini namanya kasih kerjaan sama saya. Disorong kembali ke ketua umumnya. Ini ketua umum dong. Saya maunya yang mana kira-kira? Paling banyak 3 lah atau gimana. Jangan sampai 9-nya dikirim semua ke sana. Saya bingung milihnya. Tapi tadi dikatakan oleh Mas Agung juga, publik sudah menanti ataupun juga nama-nama siapa yang mengisi kabinet berikut ini, siapa yang dipilih Pak Prabowo Subianto, tentunya kandidat terbaik yang diinginkan oleh publik. Sempat ada suara juga di kalangan publik yang mengatakan Pak Prabowo Subianto sebaiknya sebelum nanti mengumumkan, kemudian masyarakat harus tahu lebih dulu, masyarakat memberikan filter terlebih dahulu, memberikan penilaian, baru kemudian itu yang menjadi poin terakhir siapa yang akan menjadi menteri. Harus butuh persetujuan oleh publik. Mas Agung bagaimana melihatnya? Saya senang ya perbincangan soal penyusunan kabinet ini viral, mengemuka di mana-mana, di media, di kampus, di ormas, di partai dan seterusnya. Kenapa? Karena kalau tidak demikian, saya kira ini akan jadi problem di tengah kabinet berlangsung ataupun di ujung. Karena itu problem laten dan kita hafal apa saja yang menjadi tantangan-tantangan internal di kabinet ketika terbentuk, apalagi sekarang kondisinya koalisinya besar seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, yang paling penting sebenarnya keterlibatan publik penting. Kenapa? Karena di sisi parlemennya memang lebih banyak yang
berada di dalam pemerintahan. Sementara ya. yang berseberangan sudah semakin minimalis kan. Sementara sisa satu bisa jadi besok tidak tersisa seperti itu. Sehingga publiknya harus kuat, civil society-nya supaya apa? Supaya tadi dream team tadi benar-benar terbentuk dan bisa membuat Prabowo ini memang leluasa berkiprah baik di luar maupun di dalam. Karena apa? Karena tantangannya tadi kompleks ya. Ada keterbatasan fiskal, ada kemudian soal indeks demokrasi yang turun, ada soal-soal geopolitik di luar yang sangat kompleks dan berubah-ubah, bahkan bisa berdampak juga ke kita. Dan kalau tim ini tidak kuat, menteri-menterinya tidak solid, saya khawatir malah menjadi beban pemerintahan yang akhirnya membuat akselerasi program, capaian-capaian kampanye yang kemarin sudah dijanjikan itu akan terhambat, bahkan bisa tidak terlaksana seperti itu. Narasinya menjadi anti klimaks kan. Nah, itu yang kita tidak mau terjadi, sehingga saya kira selain publik, media juga. Saya beberapa kesempatan menyampaikan kalau bisa mobil-mobil satelit media itu ada di Kertanegara, ada di Hambalang, ada di mana, supaya ketika nama Mbak Mutia keluar, kita bedah, kita kuliti, kita lihat rekam jejaknya. Apakah cocok jadi Menkominfo misalkan? Kan santer para spekulatif terdengar seperti itu. Atau Pak Safri misalkan. Kita bedah semuanya. Ketika sudah dibedah, dikuliti semuanya, publik melihat track record itu kan bagus. Oh ya sudah gitu. Artinya memang ini lulus fit and proper test dan bisa menjadi menteri. Dan saya kira hal-hal semacam itu yang perlu dikedepankan agar apa partisipasi publik ini membaik lagi. Selama ini kan ada keterputusan antara nalar elit dengan nalar publik. Ketika sudah dipilih calegnya menjadi alek gitu. Ketika sudah dipilih presidennya sudah publiknya nomor 2. Nah saya kira hal-hal semacam itu harus ditempatkan sama di masa Pak Prabowo Mas Gibran supaya apa? Supaya indeks demokrasi kita naik, partisipasi meningkat, karena makan bergizi gratis itu sama pentingnya dengan indeks demokrasi yang meningkat juga. Nah, saya kira itu tantangan dan saya kira Pak Prabowo mampulah menjawab itu dengan latar belakang beliau, kepemimpinan beliau yang kuat dan sudah teruji di banyak tempat dan harapannya beliau bisa membawa energi positif bagi bangsa kita. Mbak Irma punya pandangan nggak soal ini? Keinginan publik untuk dilibatkan lebih jauh, bahkan menjadi filter terakhir dari nama-nama yang akan nanti dijadikan oleh Pak Prabowo sebagai menteri. Perlukah hal seperti ini sebenarnya Mbak Irma? Indeks demokrasi itu nggak bisa dilihat dari sana, menurut saya ya. Karena begini, masyarakat Indonesia ini 270 ya. Kalau kita minta penilaian publik ya terhadap menteri-menteri yang ditawarkan oleh Pak Prabowo, nggak bakal selesai Mbak. Karena publik kita ini sekarang, mohon maaf ya, di media sosial itu luar biasa kan. Banyak sekali narasi-narasi yang menurut saya itu, ini ada banyak pihak loh, mohon maaf ya. Ada anak abah, ada ada cebong, ada kampret, banyak nih. Ya, kalau seperti yang beliau sampaikan itu nggak bakal Pak Prabowo dapat satu menteri pun. Karena pasti nanti akan panjang tuh fit and propernya. Nah sekarang kan publik itu sudah menyerahkan sepenuhnya melalui konstitusi kepada DPR. Nah harusnya DPR yang berfungsi, bukan lagi turun ke bawah untuk menyatakan bahwa indeks demokrasi itu harus mengikut sertakan publik langsung, kan ada kampus gitu ya, secara langsung. Menurut saya nggak juga, gitu. Menurut saya nggak juga seperti itu, gitu ya. Yang paling penting sih menurut saya, yang disampaikan Dhanil tadi bahwa menteri-menteri itu harus zaken, gitu ya, harus sesuai dengan bidang masing-masing itu menurut saya justru penting sekali gitu. Jangan sampai gini karena ini titipan partai politik ya, nggak ngerti soal perdagangan jadi menteri perdagangan misalnya seperti itu. Nggak paham pertanian jadi menteri pertanian, kan kacau balau kalau dia itu titipan-titipan partai politik yang seperti itu gitu. Nah, kan kita sudah banyak sekali mengalami masalah ya selama ini dari mulai presiden yang pertama sampai sekarang banyak ya Bang Andi ya. Persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh menteri-menteri yang kemudian malah membebani presidennya seperti itu. Nah ini kan nggak boleh terjadi. Maka fit and proper yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu menurut saya bagus ya. Melalui zaken tadi gitu ya. Nggak perlu harus turun ke publik. Tahu nggak sih Mas kalau kita bikin undang-undang di DPR ya, satu narasi aja itu bisa 1 sampai 2 jam selesai. Itu baru anggota DPR yang isinya 50 kepala. Nah kalau seluruh 270 yang akan memfilter, bisa bayangin nggak sih bagaimana pro kontranya? Baik. Saya kira itu bukan satu hal yang menurut saya itu bukan satu hal yang harus menjadi filter yang kemudian akan menaikkan indeks demokrasi kita, bukan seperti itu. Keterlibatan masyarakat publik juga bisa berbagai lewat media, bisa berbagai termasuk lewat juga media. Mungkin, Tadi kan Dhanil bilang bahwa ada organisasi yang
di luar dari partai politik yang juga mengusulkan kan untuk menjadi bagian dari kabinet. Menurut saya itu bagian dari salah satu yang disampaikan beliau tadi bahwa partisipasi publik itu lewat sana. Baik, Mas Agung silakan dilanjutkan dari yang sempat saya putus. Publik yang saya maksud itu sebenarnya sederhana, kampus, pers, kemudian LSM NGO, kemudian masyarakat sipil yang memang benar-benar concern. Misalkan kita ngomong Menkominfo misalkan, ada ranah di mana LSM di sana terlibat, keterbukaan informasi, kerahasiaan data dan seterusnya. Dan saya kira ini yang memang perlu dibudayakan. Kenapa? Karena seringkali ini terlewat dan akhirnya membuat aspirasi-aspirasi itu terkekang. Seperti yang kedua, bisa juga melibatkan komisi-komisi negara yang independen. Apakah KPK, PPATK, Komnas HAM, Komnas Perempuan dan seterusnya. Apakah orang-orang ini lolos itu? Punya masa lalu, rekam jejaknya seperti Jadi apa? begini, Kalau itu benar. Begini, ada dua sistem di negara-negara demokrasi. Yang satu sistem approval dari parlemen untuk kabinet. ya. Di Amerika begitu itu, ya. Di beberapa negara di Eropa juga begitu itu. Nah, tapi ada juga yang memang prerogatif presiden itu sepenuhnya diberikan presiden tanpa melalui approval dari parlemen. Jadi seperti di Indonesia memanut itu, demokrasi kita menyerahkan sepenuhnya pembentukan kabinet ke tangan presiden terpilih. Dan setelah itu nantinya dibentuk kabinetnya, silahkan kemudian setelah terbentuk kabinet, masyarakat mengkritisi calon-calon tersebut. Tapi tidak mungkin seperti kata Mbak Irma tadi, kalau sebelum dilantik lalu kemudian ada semacam uji publik, tidak mungkin. Kalau di dalam yang ada parlemen, wakil rakyat. Kalau kita punya sistem di mana kabinet di-approve dulu oleh parlemen seperti di Amerika, baru. Tapi itu tidak semua negara melakukan itu di negara-negara demokrasi. Bahkan di parlementer ya waktu pengumuman kabinet di Inggris diumumkan aja oleh Perdana Menteri. Setelah itu rakyat masyarakat silakan mengkritisi. Kalau dianggap ini tidak baik pasti dikritisi selama-lama. Biasanya kalau dianggap membebani Perdana Menterinya atau presidennya di reshuffle. Nah itu bentuknya, tapi tidak bisa dengan uji publik dulu, kemudian baru. Tidak ada negara demokrasi itu melakukan itu. Jadi tradisi menguji ini sudah pernah dilakukan Pak Jokowi, Bang. Waktu itu melibatkan KPK, PPATK, komisi-komisi di periode pertama. Saya kira tradisi baik ini perlu dilanjutkan, bahkan disempurnakan. Artinya kita kan biasanya hybrid system, Bang. Pendekatannya presidensial, parlementer, kadang di tengah-tengah nih, multi partai ekstrim misalkan. Jadi kalau saya tradisi yang baik dari Pak Jokowi itu perlu kita lanjutkan, bahkan disempurnakan. Supaya apa? Supaya standar kualitas kita lebih baik, semakin meningkat, orang-orang yang terpilih itu benar-benar orang-orang yang memang kredibel. Baik, Mas Agung. Ya, nanti dilanjutkan, Bang Andi juga dilanjutkan, Mbak Irma juga, karena ini memang sedang menjadi tema bahasan yang begitu hangat di publik. Publik menuntut bahwa ingin kemudian ada pembahasan, ada filter tertentu dari pihak-pihak yang kompeten tentunya mewakili suara masyarakat untuk bisa menganalisa apakah memang pantas orang-orang tersebut, tokoh-tokoh tersebut diberikan jabatan, diberikan amanah, mengemban menjadi menteri. Nanti juga Bang Dhanil bisa berikan pandangan mengenai masukan-masukan seperti ini. Setelah jeda kami akan bahas kembali. Kita lanjutkan perbincangan. Bang Dhanil silakan diberikan tanggapan tadi terhadap apa yang disampaikan juga oleh Mas Agung Baskoro, melibatkan LSM, kemudian juga Komisi Negara Independen untuk bisa menyaring, untuk bisa melihat bagaimana sebenarnya kualitas termasuk juga track record dari calon-calon menteri nanti kabinetnya Pak Prabowo. Bang Dhanil. Pertama Pak Prabowo tentu punya mekanisme sendiri dalam menyeleksi calon-calon menteri beliau. Terutama melalui tim kecil, kemudian seleksi rekam jejak dan seterusnya. Mekanisme itu yang selama ini dilakukan oleh Pak Prabowo. Kemudian kedua, kalau kita lihat banyak sekali kan misalnya beredar daftar-daftar menteri di ruang publik, baik itu di sosial media, kemudian bahkan oleh media sendiri. Itu kan sebenarnya adalah satu gambaran harapan. Jadi harapan mungkin juga dari orang-orang yang mau jadi menteri begitu. Kemudian kedua ya itu aspirasi publik begitu. Jadi banyak hal lah, dan itu kan sebenarnya secara otomatis seleksi di ruang publik gitu, kepantasan seseorang kan juga banyak juga yang memantaskan diri. TV itu banyak
kelompok dari berbagai pintu. Nah tentu kan disinilah dibutuhkan kejelian Pak Prabowo sebagai presiden untuk menentukan orang-orang mana yang tepat diletakkan di posisi yang beliau butuhkan. Jadi Mbak Putri, Pak Prabowo punya mekanisme yang kami yakini itu cukup menjadi dasar bagi beliau untuk menentukan pembantu-pembantu beliau nantinya. Baik, Bang Daniel, terakhir, kalau sekarang tahapannya nomenklatur, selanjutnya kemudian step-step berikutnya sampai kemudian kita dapatkan kan targetnya adalah H-5 sebelum pelantikan sudah keluar itu nama-nama. Apa Bang? Iya, nomenklatur kan sekarang masih terus sangat dinamis, bisa berubah kapanpun. Termasuk ya beberapa nama sudah masuk seperti tadi disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Pak Sufmi Dasko, tapi sangat dinamis karena tadi salah satunya kan pasti ada masukan dari berbagai pihak, ada pandangan dari berbagai pihak juga begitu. Jadi itu yang proses itu yang terus dilakukan oleh Pak Prabowo. Nama-nama sudah ada namun sangat dinamis, bisa berganti. Nama kementerian juga sudah ada tapi sangat dinamis karena Pak Prabowo masih dalam proses terus mendengarkan dan berdiskusi dengan para pihak. Baik, Mbak Irma, terakhir juga penutup, apa harapannya dari partai yang tidak mengajukan nama tapi kemudian memberikan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto mengenai kabinet ini harapannya? Harapan saya dari pemilihan calon menteri yang menurut Daniel tadi berdasarkan Zaken, ya saya kira ada harapan ke depan bahwa pemerintahan ini akan lebih baik bisa menuntaskan program-program kerjanya. Karena apa? Karena waktu 5 tahun itu menurut saya nggak cukup panjang ya, cukup pendek untuk bisa menyelesaikan banyak program-program kerja yang memang sudah disampaikan Pak Prabowo Gibran untuk masyarakat. Nah itu penting untuk dilihat. Nah saya ingin sampaikan juga kepada pemerintahan baru nanti, tolong betul-betul dilihat yang namanya satu pendidikan murah, pendidikan 9 tahun gratis, pendidikan murah, kampus, sekolah universitas juga harus murah. Kemudian jangan lupa kita punya SDM yang sangat besar, maka kemudian pendidikan vokasi itu penting karena dari sana kita bisa dapat devisa negara besar seperti yang dilakukan oleh Filipina. Nah, yang ketiga adalah bagaimana masyarakat yang kedua bisa mengakses kesehatan publik ya dengan profesional, dengan baik, kemudian dengan mudah. Karena di dalam tubuh yang sehat kan terdapat jiwa yang kuat. Betul. Jangan sampai kemudian uang anggaran pemerintah hanya untuk kuratif gitu ya. Harusnya preventif, jangan kuratif gitu. Nah, yang terakhir adalah penegakan hukum dari sisi tadi seperti yang disampaikan Adinda, penegakan hukum kita juga tuh harus betul-betul dilihat secara konstruktif gitu ya. Jangan sampai kemudian orang-orang yang sudah cacat moral gitu ya. Sudah cacat moral, kemudian masih dijadikan menteri misalnya seperti itu. Yang begini-begini menurut saya juga harus menjadi perhatian Pak Prabowo Gibran. Baik, penutup dari Bang Andi. Ya, kalau kita percayakan sepenuhnya kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih dan kemudian kita tunggu saja tanggal mainnya. Kita percaya Pak Prabowo sudah punya sistem, punya cara untuk melakukan fit and proper test, bahkan check and recheck dari calon-calon yang diajukan oleh baik dari partai maupun non-partai, dari ormas, dari macam-macam. Nah, beliau sudah punya itu semua, kan sudah cukup waktu lama untuk mempersiapkan semuanya. Tinggal tentu saja finalisasi dari nomenklatur maupun orang-orang dalam waktu dekat ini kita dukung sepenuhnya. Yang terbaik, semoga mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Oke, terakhir Mas Ageng silakan. Ya, kalau saya lagi-lagi bawa nama publik aja, hak prerogatif seringkali mewakili elit. Tapi idealnya ada juga kewajiban prerogatif di sana yang memang membawa nama publik. Jadi saya yakin Pak Prabowo dan timnya punya nalar yang kuat untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban prerogatif tadi, walaupun kewajiban prerogatif ini nggak tertulis, belum ada aturannya di negeri kita, tapi lagi-lagi kita harus mengendorse lebih supaya standar kita bernegara semakin berkualitas, Pak. Baik, kalau tadi Mas Agung mengibaratkan bahwa proses seleksi untuk bisa mencari menteri
untuk bisa mengisi kursi-kursi di kabinet Pak Prabowo nanti bagaikan hambalang idol, kita akan terus tunggu karena proses penjuriannya saat ini sedang terus berlangsung. H-5. Siapa kemudian yang mendapatkan kepercayaan tersebut? Kita nantikan bersama. Bang Daniel, terima kasih. Mas Agung, terima kasih. Bang Adi, makasih. Mbak Irma, terima kasih Sama-sama. sudah memberikan pandangannya Pak narasumber. Dan setelah jeda, Agita Malika juga akan kembali ke hadapan Anda untuk bisa mengajak Anda menikmati rangkaian kabar-kabar menarik lainnya.